Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024. Bahwasanya Nasdem sampai akhir masa jabatan Pak kepresidenan Jokowi akan tetap dalam barisan. Ini menunjukkan bahwa ada kontradiksi yang terjadi di dalam proses yang berlangsung sekarang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu dalam konteks itu. Artinya kita ya saling memberikan, mengingatkan, tapi ya bahwa keputusan yang dibuat oleh masing-masing partai itu adalah hak masing-masing partai gitu tentunya. Karena kalau ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian diingatkan soal pidato Anies terkait pribumi gitu ya. Pertanyaan sekarang, apa iya kita mau dipimpin, negara ini mau dipimpin dengan orang yang non pribumi? Yang pendatang gitu. Kan enggak gitu kan. Nah, identitas ini kemudian sangat melekat dengan Anies. Nah, Nasdem itu kayaknya panik gitu. Ketika Hasto menyinggung soal penjajah, Belanda, asing. Antitesa, kebalikan, 180 derajat. Ini yang bicara elit Nasdem loh. Dan tentunya sesuai dengan yang dia bilang, sudah sesuai dengan analisa dan kajian filosofis. Nggak main-main. Bahkan Anies adalah kebalikan atau 180 derajat dari Pak Jokowi katanya. Ya. Nasdem tantang PDIP adu prestasi, singgung menteri yang ditangkap KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang mengkritik Menteri Nasdem. Sebelumnya Hasto juga menyebut parpol yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintah. Irma justru mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh Menteri Nasdem sehingga PDIP begitu ngotot meminta resolve. Ia pun menantang Menteri PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini. Adapun Hasto sebelumnya menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Syahrul kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Alih-alih ekspor beras, Hasto menyebut saat ini Indonesia malah melancarkan impor. Tudingan mengada-ngada. Irma menjelaskan, tudingan Hasto tidak berdasar dan mengada-ngada musababnya. Kata Irma, permintaan impor beras datang dari Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan. Ia menyebut justru Menteri Syahrul membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup. Toh jika Presiden Jokowi pada akhirnya mengocok ulang menteri, Irma Hakul yakin keputusan ini didasarkan atas data dan bukan dari pesanan parpol manapun, termasuk PDIP. Ia juga meyakini Menteri Nasdem bukan salah satu menteri yang diresolve. Partai Nasdem punya 3 menteri di Kabinet Jokowi. Selain Menteri Syahrul, ada juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Desakan agar menteri asal Nasdem dikeluarkan dari kabinet ini muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Desakan ini muncul setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jokowi berani resolve Menteri Nasdem karena Anies. Gus Coy ancam begini. Isu kocok ulang kursi menteri atau resolve kabinet Jokowi, Ma'ruf Amin, kian berhembus kencang. Menteri dari Partai Nasdem diprediksi jadi sasaran tembak utama. Presiden Jokowi telah memberi sinyal terkait kemungkinannya, namun ia belum merinci kapan waktunya dan siapa menteri yang akan terdepak. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi memastikan partainya akan bereaksi jika benar Jokowi mendepak kadernya dari struktur kabinet. Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1A itu telah mendengar isu bahwa 3 menteri
menteri akan ditendang dari kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini, diantaranya Menko Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Gus Coy menilai mencuatnya desas-desus resolve karena dilatar belakangi partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres adalah sebuah kezaliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu. Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan, dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI. Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres, beranggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Termasuk, kata dia, ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mengusung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 sampai 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Nasdem DKI kritik Heru Budi soal batas usia PJLP. Jangan sengsarakan rakyat. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengkritik keputusan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait batasan usia maksimal 56 tahun bagi penyedia jasa lainnya perorangan di Pemprov DKI. Jupiter meminta aturan itu direvisi. Aturan mengenai batasan usia PJLP itu tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 1095 tahun 2022 tentang pengadilan penggunaan PJLP. Jupiter meminta aturan usia maksimal PJLP dinaikkan. Jupiter menilai keputusan Heru Budi itu akan membatasi hak warga untuk menjadi PJLP. Terlebih, kata dia, para tenaga honorer tua itu menjadi tulang punggung keluarga. Jupiter mengaku mendapat banyak keluhan dan keberatan dari para PJLP yang berusia di atas 56 tahun karena mereka merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jupiter menyebut Kepgub mengenai batas usia maksimal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia lantas menyinggung soal proses pemilihan PJ Gubernur. Pemprov batasi usia PJLP. Untuk diketahui, ketentuan batasan usia PJLP tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 1095 tahun 2022 tentang pedoman pengadilan pengguna penyedia jasa lainnya perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk tim pengadilan penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri. Adapun klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Kepgub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk sumber daya manusia, siap produktif, terdiri dari tenaga lapangan umum seperti petugas mekanikal elektrikal, petugas kebersihan dalam dan luar gedung keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi, dan lain sebagainya. Sementara untuk tenaga teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya.